Tidakkah engkau malu menjadi seorang pengecut sedangkan engkau terlahir dari seorang wanita yang hebat? Pasti pernah ya, bahkan sering gitu. Kita ngerasain yang namanya gak percaya diri. Takut kalau misal kita udah kerja keras, berusaha, tapi gak ada hasilnya, malah sia-sia. Takut kalau kita gagal, orang-orang bakal berhenti percaya sama kita. Kalau udah muncul tuh perasaan kayak gitu, yuk kita ingat-ingat lagi ibu kita ingat-ingat lagi wajah ibu kita ingat-ingat lagi bagaimana perjuangan ibu kita selama ini untuk kita sampai kita bisa berada di sini. Gak kehitung ya berapa banyak ujian, cobaan, godaan yang datang menghampiri ibu kita hanya untuk menggoyahkannya gitu. Tapi ibu kita tetap kuat, ibu kita tetap tegar. Sering banget, saking seringnya gak kehitung lagi. Berapa sering sih, berapa banyak kita sering ngelanggar aturannya, kita buat mereka kecewa, kita buat mereka menangis. Tapi ibu kita selalu sabar, gak pernah ibu kita benci sama kita. Ibu kita selalu sayang, mau segimanapun kelakuan kita. Kebanyakan anak tuh malah sekarang yang dimarah dikit, dibentak dikit, tersinggungnya ngelebihin orang tuanya. Saat kita sedih, biasanya orang tua tuh akan ikut kerasa gitu ya. Saat kita sesak, nah ibu kita tuh bakalan ikut kerasa. Dan itu tuh nyata kerasa sama anak di sini. Waktu sedikit cerita ya, waktu itu masih di bulan Ziyadah. Anak tuh ada satu hari di mana anak tuh sedih banget, dan itu tuh puncak-puncaknya lagi futur gitu kan, nangis setiap malam tuh udah nggak betah rasanya, udah tiba-tiba nggak betah, terus sampai kepikiran udah mau sampai sini aja, udah berhenti, jangan lanjut lagi, capek, udah nanti malam pengen nelpon kata anak tuh, pengen ngomong ya, tiba tuh pas malam malah disuruh masak di dapur, dah nantilah kata habis pulang masak mau nelpon. Pas pulang banyaknya setoran nggak jadi. Udah besok kata pas hari Jumat. Pas hari Jumat entah kenapa nggak jadi. Udahlah besok lagi hari Sabtu kata teh. Pas hari Sabtu kan evaluasi tuh. Kalau evaluasi di Ahwa tuh banyak pengumuman PJ tentang masalah-masalahnya, terus bakalan ditutup sama musyrifahnya. Dan pengumuman dari musyrifahnya adalah udah nggak boleh lagi nelpon pakai HP admin. Jadi kalau kita mau nelpon ya udah pakai HP sendiri-sendiri. Dan itu tuh bagi HP-nya masih lama, masih 2 minggu lagi. Ya Allah katanya teh, baru juga mau nelpon udah ditunda-tunda, nyesel ya, kenapa nggak dari kemarin gitu kan, nyesel ya, keburu kadaluarsa gitu ya, perasaannya keburu hilang kan. Udah tuh, udah 1 minggu berlalu, anak udah mulai biasa aja, udah mulai membaik lah. Nah, anak tuh lagi pas hari Minggu, anak minum ya di tangga, datang Teh Sita datang bawa botol mau ngisi minum itu tuh. Sambil ngisi, beliau tuh ngomong gini, Ani lagi sedih, Ani lagi mikirin mama terus ya katanya. Hah? Kan anak kan udah biasa aja ya, jadi nggak nyambung. Sedih kenapa kata anak. Terus tuh kata mama kata Teh Sita teh, iya soalnya mama nanyain gitu. Oh iya kata anak teh, kaget ya segitu jauhnya tapi kerasa kan. Dah 1 minggunya lagi bagi HP, pas bagi HP nelpon kan, kata mama anak gini, teteh kenapa kan? Tapi dah maksudnya anak sudah biasa aja ya, mau dibilangnya juga takutnya malah balik lagi ya. Enggak kenapa-napa, emang kenapa kok bisa bilang gitu katanya. Soalnya mama teh mimpi terus, jangan mimpiin teteh terus. Dan emang pas mimpi itu anak juga mimpi terus, itu berturut-turut, kayak nanti hari ini mimpi mama, besoknya mimpi bapak, besok mimpi mama, mimpi terus selama 4-5 hari itu mimpi makin bikin anak tuh sedih ya. Sebegitu kuatnya ikatan batin seorang ibu ke anaknya ya, sebegitu jauh, padahal jarak kita sangat jauh dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera jauh, tapi perasaan kita begitu dekat sampai kerasa. Waktu itu semakin lama akan terus memakan wajah cantik ibu kita. Semakin lama ibu kita tuh akan semakin tua, semakin lama ibu kita tuh akan terus bertambah umurnya. Coba kita ingat-ingat lagi, berapa sih usia ibu kita sekarang? Kalau ibu aku sekarang usianya udah 38 tahun. Ya kan anak pertama. Ya kan anak pertama. Nikahnya kan masih muda. Soalnya dulu emang zaman dulu kan nikahnya muda. Makanya kita inget-inget nih lagi tuh, berapa sih usia ibu kita sekarang, biar kita sadar kalau ibu kita tuh semakin lama udah semakin tua. Ibu kita tuh, tapi ya walaupun usianya udah tua, cintanya terhadap kita tidak akan pernah menua. Walaupun usianya tua, tapi cintanya gak akan pernah berubah ke kita. Masih tetap sama persis seperti kita pertama kali lahir ke muka bumi ini. Ibu kita itu telah melalui beribu episode suka, senang, susahnya hidup di dunia ini. Tapi apa? Mereka masih tetap mampu bertahan kan untuk kita. Masa sih kita yang dengan sedikitnya masalah kita langsung ciut gitu kan? Apakah kita tidak malu menjadi seorang pengecut sedangkan kita terlahir dari rahim seorang wanita yang hebat dan kuat? Dan perlu kita sadari bahwa kita adalah seorang anak
dari seorang perempuan yang sangat luar biasa. Ia percaya kepada kita, maka kita juga harus percaya sama diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada ibu bapaknya, kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kembalimu. Quran Surah Luqman. Apakah pantas untuk kita yang telah diperjuangkan antara hidup dan mati, dibesarkan dengan pengorbanan dan kelelahan, tapi ketika dewasa kita malah memilih untuk menyerah? Bukankah ini sebuah bentuk pengkhianatan kita terhadap orang yang sudah memperjuangkan kita? Salah satu bentuk pengkhianatan kita adalah ketika ibu kita bilang semangat, tapi kitanya malah menyerah. Ketika ibu kita bilang jangan terlalu bersedih ya, tapi kitanya malah sedih. Salah satu bentuk berbaktinya kita kepada ibu kita adalah menghargai perjuangannya, meneladani semangatnya, dan puncaknya tumbuh dewasa menjadi sekuat dia. Ada kata-kata yang Ana ambil dari Ustazah Halimah Al-Idrus. Katanya, tahukah kamu bahkan memandang wajah ibu kamu dengan pandangan penuh cinta, pandangan penuh sayang, lebih Allah sukai daripada memandang Ka'bah. Sedangkan sementara ya, memandang Ka'bah sekali itu setara dengan ibadah 1 tahun. Puasa di siang hari, tahajud di malamnya 1 tahun, setara dengan memandang Ka'bah 1 kali. Tak perlu jauh-jauh kita memandang Ka'bah. Cukup kita pandangi ibu kita dengan pandangan penuh sayang, pandangan penuh cinta. Bilang padanya, yang sehat-sehat ya Bu, hidup saya akan tetap baik-baik saja ketika engkau ridho, ketika engkau tetap sayang kepadaku. Katakan juga untuk ibu kita, ibu, engkau adalah hadiah terbaik yang Allah berikan untuk kita, hadiah terindah yang Allah berikan dalam hidup saya.